Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sholatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal aradin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini ya, kita tidak membahas nahwu ya, atau kita tidak membahas bahasa Arab. Karena di sini saya ingin membuat video ulang ya terhadap video yang pernah saya buat dahulu ya, sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu, yaitu video tentang membahas kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada waktu dahulu itu saya pernah membahas video tentang Umdatul Ahkam ya. Akan tapi saya tidak melanjutkannya karena terkendala beberapa sebab ya. Dan juga pada waktu itu saya masih semester 1 KUSA ya. Semester 1 KUSA, dan saya belum mempunyai bekal yang cukup untuk membahas kitab ini. Yang mana di depan saya ini ada ringkasan penjelasan ya. Ringkasan dari penjelasan Umdatul Ahkam. Dan juga ini ada kitabnya ya, ini ada kitabnya, yang mana kitabnya ini ya cetakan Indonesia ya, cetakan Indonesia, Maktabah Al-Wadi ya, perpustakaan Al-Wadi di Jakarta ya, yang mana kitab ini yang akan nanti kita bahas di video ini ya, yaitu kitab ini ya, kitab Umdatul Ahkam, dan ini adalah kitab matannya yang berisi hadis-hadisnya saja ya. Adapun penjelasannya itu sudah saya ringkaskan di kertas ini, yang mana penjelasan dari Umdatul Ahkam yang akan saya bahas itu adalah ringkasan dari 2 kitab. Yang pertama adalah kitab Mauridul Afham karya Syekh Abdullah bin Shaleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan juga kitab Al-Ihkam ya, kitab Al-Ihkam di syarhi Umdatul Ahkam karya Syekh Mansur As-Suqub hafizahumallah. Insya Allah di video pertama ini ya, kita akan membahas 4 poin ya. Yang pertama adalah membahas tentang pengenalan kitab Umdatul Ahkam. Kemudian yang kedua membahas tentang biografi singkat penulis Umdatul Ahkam. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam ya, kita langsung masuk ke dalam kitabnya ya, yaitu kita membahas muqaddimah penulis dan hadis yang pertama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengenalan kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam itu adalah kitab karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana beliau wafat pada tahun 600 Hijriah. Kitab ini berisi 448 hadis. Kitab ini berisi 448 hadis itu adalah kitab yang ada di tangan saya ya. Kitab ini dimulai dari kitab Thaharah dan diakhiri dengan kitab Al-Itqi ya, yaitu kitab tentang perbudakan. Yang mana sebagian besar dari hadis-hadis di Umdatul Ahkam ini itu adalah hadis sahih yang diambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kitab ini fokus pada hukum-hukum syariat Islam ya, yang praktis, di mana Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih ya. Jadi hadis-hadis yang di dalam Umdatul Ahkam itu disusun sesuai dengan bab-bab fikih, seperti kitab Taharah, kitab sholat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji, sampai seterusnya ya, sampai kitab Al-Itqi.
untuk menjadi referensi singkat dan bermanfaat bagi penuntut ilmu dalam memahami hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumbernya yang sahih, yaitu dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah pengenalan singkat tentang Umdatul Ahkam. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu biografi singkat penulis kitab Umdatul Ahkam. Penulis kitab Umdatul Ahkam adalah Al-Hafidz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi' bin Hasan bin Ja'far Al-Maqdisi Al-Jama'ili. Ya, jadi beliau bernama Imam Abdul Ghani, ya, yang mana beliau itu adalah orang Jama'il. Ada yang mengatakan wilayah Jama'il itu bukan Jama'il tapi Jama'in, memakai nun. Yang mana wilayah Jama'il atau Jama'in ini di wilayah Nablus. Nablus di Palestina. Ya, jadi beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu adalah orang Palestina. Dan beliau dilahirkan pada tahun 541 Hijriah. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang berilmu dan aktif menuntut ilmu sejak usia dini. Di masa kecilnya, beliau belajar kepada pemuka keluarganya. Belajar kepada Syekh Imam Al-Allamah Al-Fadil Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Ya, jadi beliau pada waktu kecil itu belajarnya ke imam ini, ya, Imam Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian beliau belajar ke para masyayikh, para guru-guru dan para ulama di Damaskus, mengambil ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau melakukan perjalanan ke Mesir, ke Asfahan, ya, yang mana Asfahan itu di Iran, ya, di Iran, dan Mosul itu di Irak, untuk mendengarkan hadis dari para masyayikh. Beliau pergi ke Baghdad 2 kali dan pergi ke Mesir 2 kali. Al-Hafidz Ad-Diya meriwayatkan bahwa ia pernah ditanya kepada pamannya, yaitu Al-Muwafiq, tentang Abdul Ghani. Maka ia menjawab, Al-Hafidz Abdul Ghani adalah orang yang mengumpulkan ilmu dan amal. Ia adalah temanku di masa kecil dan temanku dalam menuntut ilmu. Kami berdua berlomba dalam kebaikan, Masya Allah. Dan ia selalu hampir mendahuluiku kecuali sedikit. Allah menyempurnakan keutamaannya dengan ujian berupa gangguan dari ahlu bid'ah. Ia dikaruniai ilmu dan pengumpulan banyak kitab, namun umurnya tidak panjang. Al-Hafidz Ad-Diya, ya, kembali menceritakan tentang Imam Abdul Ghani. Syekh kami, yaitu Imam Abdul Ghani, hampir tidak pernah ditanya tentang suatu hadis kecuali ia menyebutkan hadis tersebut dan menjelaskannya. Masya Allah, ya, menjelaskan status hadisnya. Dan tidak sampai situ, ya, tidak sampai situ. Imam Abdul Ghani juga menyebutkan kesahihan dan kelemahan hadis tersebut. Masya Allah. Hafidz Ad-Diya mengatakan, tidak pula ketika beliau ditanya seseorang kecuali Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, ya, jadi beliau itu tadi kan ditanya tentang hadis, ya, kemudian beliau ditanya tentang rawi hadis. Beliau ketika ditanya tentang rawi hadis itu, Imam Abdul Ghani itu menjawab dia adalah Fulan bin Fulan Al-Fulani. Jadi perawi hadis itu namanya itu sering banyak yang kembar, ya. Nama Muhammad itu banyak sekali, atau nama Sufyan itu di rawi hadis itu banyak sekali. Akan tetapi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu tahu perbedaan mereka. Lalu beliau sebutkan nasabnya, Masya Allah, ya. Dan beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah Amirul Mukminin di bidang hadis. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah seorang yang sangat semangat dalam mencari ilmu, selalu mengajak kepada ilmu dan memotivasi murid-muridnya untuk mencari ilmu tersebut. Yang pertama ia arahkan adalah untuk anak-anaknya sendiri, di mana beliau mengarahkan untuk menuntut ilmu hadis sejak kecil. Ibrahim bin Muhammad Al-Hafidz berkata, aku tidak melihat hadis di seluruh Syam kecuali berkat dari tangan Al-Hafidz
Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, melalui perantara beliau. Karena setiap orang yang aku tanya, mereka mengatakan orang yang pertama kali aku dengar hadisnya itu Abdul Ghani Al-Maqdisi. Masya Allah. Dan dialah orang yang memotivasiku, kata Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Hafidh. Masya Allah ya. Jadi biografinya beliau itu Masya Allah ya. Kita jadikan untuk motivasi kita untuk bersemangat di dalam mencari ilmu syar'i. Dan beliau memiliki sifat-sifat baik ya. Di antaranya adalah beliau adalah seorang yang zuhud. Kemudian beliau juga ahli ibadah. Masya Allah ya. Beliau sudah alim dan abid. Ya, beliau menggabungkan dua sifat tersebut. Beliau adalah orang yang berilmu sekaligus orang yang ahli ibadah. Dan juga beliau mempunyai sifat al-wara' dan mempunyai sifat yang kuat hujahnya. Jadi ketika beliau berdebat ilmiah dengan seseorang, maka beliau sudah menyimpan jawaban ke lawan debatnya. Dan juga beliau adalah pembela sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 600 Hijriah. Jadi beliau hanya memiliki umur ya 59 tahun ya. Beliau wafatnya itu di 600 Hijriah dan sedangkan beliau lahirnya itu di tahun 541 Hijriah. Ya, itu kan 59 tahun ya berarti ya. Di kota Kairo. Dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi meninggalkan warisan ilmu yang besar dan pengaruhnya tetap terlihat dalam ilmu hadis dan fikih hingga hari ini. Dan ya salah satu yang akan kita pelajari ya kitab Umdatul Ahkam ini ya. Ini adalah kitab karangan beliau. Dan itu adalah biografi singkat Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke muqaddimah kitab Umdatul Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan, Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahhar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Wa sallallahu ala nabiyyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihil athhar. Amma ba'd, fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam mimma tafaqa alaihi al-imaman Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslimu ibnu al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi fa'ajabtuhu ila su'alihi raja'al manfaati bih wa as'alullaha an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'ahu aw hafidhahu aw nadhara fihi wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi mujiban lil fauzi ladaihi fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Nah, kita baca artinya ya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang Maha Perkasa, yang Maha Esa, lagi yang Maha Mengalahkan. Ya, ini adalah 4 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Raja yang Maha Perkasa, kemudian yang Maha Esa, dan yang Maha Mengalahkan. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang-orang kafir itu mempunyai teknologi yang canggih, tetap mereka tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ya, Masya Allah. Jadi di sini di muqaddimahnya beliau Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan 6 Asmaul Husna, ya, yaitu Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Wahid, Al-Qahhar, kemudian Al-Aziz, Al-Ghaffar. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan rasulnya yang terpilih. Al-Mustafa itu yang terpilih, Al-Mukhtar itu adalah orang yang terpilih, ya. Al-Mustafa itu juga artinya yang terpilih, ya. Tapi Mustafa ini tingkatannya lebih a'la, ya, lebih tinggi daripada sekedar orang yang terpilih.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sholawat kepadanya dan kepada keluarganya dan para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, sesungguhnya sebagian saudaraku memintaku untuk meringkaskan kumpulan hadis-hadis hukum Islam. Ada yang mengatakan ikhwani, saudara-saudaraku, itu maksudnya adalah teman-temanku. Ya, jadi ada teman-temannya Imam Abdul Ghani yang meminta beliau untuk membuat suatu kitab yang berisi hadis-hadis tentang hukum-hukum agama Islam. Dan juga tidak sampai situ ya. Jadi teman-temannya Imam Abdul Ghani itu ada dua permintaan. Pertama, mereka meminta Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk meringkaskan hadis-hadis tentang hukum Islam. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, hadis-hadis tersebut hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Abdul Ghani mengatakan, maka aku pun memenuhi permintaan mereka dengan harapan kitab ini bermanfaat untuk kemudian hari. Kemudian setelah itu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menutup mukadimahnya dengan doa. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat kepadaku ya, kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi melalui kitab ini. Dan tidak sampai situ ya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu mendoakan manfaat dan mendoakan kebaikan untuk 4 orang. Siapa saja itu? Yang pertama adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan kebaikan untukku melalui kitab ini kepada orang yang menulis kitabku, menulis ulang kitabku. Kemudian kepada orang yang mendengarkan kajian kitabku. Masya Allah. Kemudian orang yang membaca kitabku. Masya Allah. Ya. Kemudian orang yang menghafalkan atau orang yang melihatnya untuk mendapatkan manfaat dan kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi ini dari sini kita bisa meneladani beliau ya. Ketika kita berdoa, maka berdoalah untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Seperti berdoa kebaikan untuk diri kita, untuk orang tua, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, dan untuk keluarga kita pada umumnya. Semoga Allah menjadikan kitab ini ikhlas karena wajahnya yang mulia dan menjadi sebab keberuntunganku di sisinya di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya dialah yang mencukupi kami dan sebaik-baik pelindung. Dari sini kita bisa mengambil 3 poin ya. Poin yang pertama adalah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menyebutkan sebab penulisan dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu memenuhi permintaan sebagian teman-temannya yang soleh. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tidak salah di kitab Nukhbatul Fikar, kalau tidak salah ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diminta oleh teman-temannya untuk membuat kitab peringkasan tentang ilmu mustalah hadis. Dan yang lebih jauh lagi itu pernah dilakukan oleh Imam Al-Baghawi. Tafsir Al-Baghawi yang kita lihat itu adalah permintaan juga, permintaan dari teman-temannya Imam Al-Baghawi, yang mana kalau tidak salah di muqaddimah tafsirnya itu dikatakan bahwasanya beberapa teman-temanku ya itu memintaku untuk membuat kitab tafsir yang sedang, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang bisa menjadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin karena usulannya kepada seorang ulama untuk menyusun kitab yang bermanfaat bagi umat Islam. Berarti teman-temannya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, teman-temannya Imam Ibnu Hajar, dan juga teman-temannya Imam Al-Baghawi itu mereka mendapatkan pahala dari mereka bertiga. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penulis ya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menjelaskan metode beliau dalam penulisan kitab ini yang dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, kitab ini disusun dengan meringkas tanpa perluasan. Ya, jadi jika kita lihat di dalam kitab Umdatul Ahkam ini,
itu beliau langsung menyebutkan dari sahabat, kemudian matan hadisnya. Ya, jadi Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu menghapus sanad-sanadnya. Untuk apa? Untuk meringkas, ya, untuk diringkas dan untuk memudahkan dalam menghafalnya. Kemudian yang kedua, kitab ini ya, kitab Umdatul Ahkam ini khusus membahas hadis-hadis hukum Islam saja. Jadi di dalam kitab Umdatul Ahkam ini tidak ada pembahasan akidah yang jelas. Mungkin di dalam pembahasan hadis ini itu ada faedah tentang ilmu akidah, tapi hadis-hadis yang ada di sini itu tidak menyebutkan akidah secara langsung. Seperti misalkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu dikatakan ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Itu kan akidah. Ya, itu kan tentang akidah. Ya, tapi di dalam kitab ini nggak ada. Di dalam kitab ini tidak ada. Kemudian penulis mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika kita lihat di dalam kitab Umdatul Ahkam, ini kata Dr. Mansur As-Suqub, ya. Beliau mengatakan penulis telah memenuhi poin yang pertama dan poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mayoritas isi kitabnya itu telah memenuhi syarat ini. Namun terdapat sedikit hadis yang diriwayatkan ya salah satu dari kedua imam itu. Ada yang diriwayatkan dari Imam Bukhari saja tanpa Imam Muslim, dan ada yang hadis-hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim saja tanpa Imam Bukhari. Yang mana hadis-hadis itu akan disebutkan pada tempatnya. Ya, ini adalah pembahasan dari mukaddimah penulis, ya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan kitab, ya. Kitab pertama yang beliau tulis di sini adalah Kitabut Thaharah. Kita langsung membaca hadisnya, ya. Hadis yang pertama adalah An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayah binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Mungkin hadis yang saya bacakan ini agak berbeda ya redaksinya, ya. Akan tapi inilah yang tertulis di dalam kitab yang saya pegang. Itu seperti itu lafadz hadisnya. Nah, kita baca penjelasannya, ya. Penulis mengatakan Kitabut Thaharah, kitab Thaharah. Thaharah secara bahasa adalah kebersihan, an-nadzafah dan an-nazahah. Ya, kebersihan dan kesucian dari kotoran. Jadi kalau misalkan ada lantai yang kotor kemudian dibersihkan, maka lantai tersebut tohir. Baju yang kotor kemudian dibersihkan, maka baju itu tohir. Itu secara bahasa, baik secara fisik ataupun secara makna. Secara makna bahasa ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya toharoh ini ada dua. Pertama secara fisik dan secara makna. Kita bahas dulu yang secara makna. Toharoh secara makna yaitu mensucikan diri kita dari dosa-dosa, dari dosa syirik, dosa hasad, dosa iri, dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada manusia, dan dosa kita kepada diri kita sendiri. Ya, dengan istighfar, ya, dengan istighfar dan juga taubat, meminta maaf, ya. Itu pada hakikatnya kita itu sedang mensucikan diri. Pensucian diri kita dengan istighfar, dengan taubat, dengan minta maaf, itu adalah pensucian diri secara makna. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Najis secara makna, bukan najis secara badannya, itu bukan. Najis karena dia itu musyrik, karena dia kafir, itu najisnya, bukan badannya, bukan. Ya, jadi kalau kita berpapasan dengan bajunya orang kafir, ya, yang mana bajunya itu baju yang bersih, baju yang suci, makanya tidak perlu kita basuh, ya, tidak perlu kita bersihkan, karena yang kotor dari mereka itu secara makna. Itu adalah toharah maknawi. Kemudian toharah fisik.
toharoh hissiyah, dan inilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dan juga kitab Umdatul Ahkam ini, yang mana definisinya adalah irtifa'ul hadas, menghilangkan hadas, wa ma fi maknahu, dan yang semakna dengan mengangkat hadas, serta menghilangkan najis, wa zawalu al khabas. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga para ulama fikih yang lainnya itu selalu menomorsatukan kitab toharah. Kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, itu kitab yang pertama atau pembahasan yang pertama itu mesti toharah. Kenapa? Dr. Mansur As-Suqub mengatakan ini ada kaitannya dengan sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang ditekankan. Maka penulis memulainya sebelum rukun-rukun sholat yang lainnya. Karena sholat memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan syarat yang terpenting untuk sholat itu adalah toharah. Itu adalah bersuci. Dan juga toharah ini adalah kuncinya sholat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di sana disebutkan miftahus sholati at-tuhur, kunci sholat adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Pengharaman sholat adalah takbir. Jadi ketika kita takbir untuk sholat Allahu Akbar, itu kita tidak boleh melakukan hal-hal lain kecuali fokus terhadap sholat kita. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Ketika kita setelah salam, maka kita boleh melakukan kegiatan apapun. Oleh karenanya, mayoritas ulama menyebutkan hukum-hukum toharoh sebelum sholat, ya, karena memang seperti itu hadisnya. Penulis menyebutkan dalam kitab toharoh ini 52 hadis, ya. Jadi kitab yang ada di tangan saya ini itu ada 52 hadis tentang toharoh, dan dibagi dalam beberapa bab, yaitu kitab toharoh, bab bejana, bab istitobah, yaitu bab bersuci, ya, bersuci dari buang hajat, kemudian bab siwak, mengusap khuf, bab madhi dan sejenisnya, bab tentang janabah, bab tayamum, dan bab haid. Jadi ada 9 bab. Nah, kita langsung masuk ke dalam hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat, ya. Jadi hadisnya tadi sudah saya baca, dan juga hadis itu sudah terkenal, ya, sudah familiar di telinga kita. Yang mana hadis tentang niat ini adalah hadis yang sangat agung dan memiliki keutamaan besar di kalangan para ulama. Oleh karena itu, banyak ulama yang memulai kitab mereka dengan hadis tentang niat ini, ya, sebagaimana Imam Bukhari memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Demikian pula Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'innya. Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam berkata, wa hadzal hadits ahadu al-ahaditsil lati yadurud dinu 'alaiha. Hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi porosnya agama Islam. Faruya anis Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, hadzal hadits sulusul ilmi. Hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab fikih. Imam An-Nawawi mengatakan, dan kenyataannya seperti itu memang, ya. Kenyataannya adalah hadis tentang niat itu masuk ke dalam 70 bab fikih. Karena kaitannya dengan niat seseorang untuk melakukan sesuatu. Imam Ahmad mengatakan fondasi Islam itu berdiri di atas 3 hadis. Pertama adalah hadis niat, ya, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis tentang bid'ah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan juga hadis al halalu bayyin wal haramu bayyin. Kenapa 3 hadis ini? Karena hadis tentang niat itu adalah timbangan amal batin dalam menjadikan amalan itu benar atau tidak. Kemudian hadis tentang bid'ah itu adalah timbangan amalan yang nampak. Apakah amalan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya atau tidak. Kemudian hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin itu adalah hadis tentang penjelasan keduanya. Jadi kita mungkin bertanya-tanya, kenapa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan hadis tentang niat? Apa korelasinya?
Ya, korelasinya atau hubungannya apa kitab Thaharah dan hadis tentang niat ini? Di sini dikatakan karena hadis tentang niat ini berhubungan dengan amalan perbuatan kita, yang mana amalan perbuatan kita itu tidak diterima kecuali dengan niat. Oleh karena itu penulis menyebutkan hadis ini di awal kitab Thaharah sebagai pengingat untuk kita bahwasanya wudhu kita, sholat kita itu membutuhkan niat. Wudhu kita, mandi junub kita, sholat kita itu membutuhkan niat. Oleh karenanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi memulai kitabnya dengan hadis tentang niat ini. Makna niat secara bahasa adalah azmul qalbi, tekad hati, wa iradatuhu, dan juga kehendak hati, wa tawajjuhu al-qalb, tujuan hati, wa qasduhu ila syai', dan hati itu ingin terhadap sesuatu. Jadi misalnya ketika ada azan yang berkumandang, setelah selesai azan, hati kita itu ingin sholat, sama dengan kita tuh sudah berniat, ya. Karena ya ini pengertian niat secara bahasa. Hati kita ingin sesuatu itu sama dengan kita sudah memasang niat. Kita ingin melangkah ke masjid untuk sholat, ya berarti kita sudah memasang niat untuk sholat. Kita niat dari malam untuk puasa besok, puasa Ramadan besok, ya itu juga sudah niat. Jadi tidak perlu dilafalkan. Berdasarkan makna ini tidak ada perbedaan antara niat dan kehendak atau keinginan. Sehingga di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan keduanya sebagaimana dalam hadis ini. Dan juga di dalam Al-Quran di sana disebutkan di surat Hud ya ayat 15, man kana yuridud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Maksudnya apa? Barang siapa yang meniatkan amalannya itu hanya untuk dunia. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara kehendak dan niat. Karena itu sama maknanya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Di dalam riwayat itu binniyah. Dalam riwayat yang menyebutkan binniyah itu bentuknya mufrad atau bentuknya satu, itu adalah riwayat yang muttafaq alaih. Ya, jadi riwayat binniyah itu yang malah muttafaq alaih. Adapun lafadz yang binniyat, lafadz yang jamak itu di sini dikatakan riwayat dari Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maksudnya adalah bahwasanya amalan kita, amal perbuatan kita itu bisa sah atau bisa tidak sah, diterima atau tidaknya itu berdasarkan niat kita. Maka ini adalah hukum terhadap amalan. Amalan apakah yang tergantung dengan niatnya? Ya, para ulama mengatakan amalan yang tergantung pada niatnya itu ada dua. Pertama adalah amalan ketaatan. Amalan ketaatan, sholat kita, puasa kita, itu bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah, bisa rusak, bisa diterimanya itu karena niat kita. Ya, jika kita meniatkan sholat ini untuk melaksanakan kewajiban, ya berarti niat kita betul, kita diberikan pahala. Tapi jika niat sholat kita itu untuk dipuji, maka sholat kita rusak dan tidak mendapatkan pahala. Itu yang pertama, amalan ketaatan. Dan amalan mubah, amalan yang boleh. Jadi misalkan ketika kita makan, ya makan banyak untuk niat menguatkan kita untuk beribadah. Itu kalau niatnya benar ya. Kalau niatnya benar, maka insya Allah makan kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makan minum itu kan mubah. Akan tapi jika kita niatkan untuk bisa kuat dalam beribadah, maka makan dan minum kita itu dinilai pahala. Kemudian sabda beliau, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan. Yang tadi adalah hukum terhadap suatu amalan, yang ini adalah hukum terhadap pelaku atau yang melakukan amalan tersebut. Bahwasanya ia tidak mendapatkan pahala atau keabsahan amalannya itu kecuali yang dia niatkan. Ya, jika dia meniatkan kebaikan maka dibalas dengan pahala, dan jika dia meniatkan keburukan maka dibalas dengan dosa. Dan jika dia meniatkan sesuatu yang mubah, ia tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Ya, ini adalah pembahasan dari
Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Manfaat mempelajari niat itu ada 3. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Ya, sholat 2 rakaat itu bisa menjadi sholat subuh, bisa menjadi sholat ba'diyah atau qobliyah, atau bisa jadi sholat tahiyatul masjid. Maka pembedanya itu dengan niat kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, contohnya adalah seseorang mandi dengan niat mandi junub, maka mandinya bernilai ibadah dan diberi pahala dibanding orang yang mandi hanya sekedar mandi yang mubah, maka dia tidak mendapatkan pahala ataupun dosa. Kemudian membedakan tujuan dari amal tersebut, apakah tujuannya lillahi ta'ala atau li ghairihi, atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi berikutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya untuk dunia yang dia inginkan, atau untuk wanita yang dia ingin nikahi, jadi dia tujuan hijrahnya itu untuk menikahi perempuan atau untuk menginginkan dunia di tempat hijrahnya itu, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu untuk apa yang ia tuju. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan contoh amalan, ya, contoh amalan yang sah dan rusaknya tergantung niat. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa semua amalan itu kiasnya dengan perkataan ini, ya, dengan hijrah yang disebutkan Nabi ini. Ya, hijrah adalah meninggalkan, ya, secara bahasa itu artinya meninggalkan. Hijrah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hijrah tempat, meninggalkan tempat, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini adalah makna asli hijrah. Jadi kalau misalkan ada hijrah dimutlakkan, ya, maka maknanya ini, berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Hukumnya bisa jadi wajib atau sunnah. Jika orang itu tinggal di negeri kafir yang dia itu toleransi, dibebaskan, ketika orang itu menegakkan agama Islam tidak diperangi, maka ini hijrahnya jadi sunnah, bukan jadi wajib. Yang wajib itu yang kebalikannya, ya, tinggal di negeri kafir dan tidak bisa melaksanakan agama Islam di sana, ya, maka ini hijrahnya jadi wajib. Ya, bagi yang tidak mampu menampakkan agamanya, melaksanakan agamanya, maka hijrahnya wajib bagi orang-orang yang mampu untuk hijrah, kecuali orang-orang yang tidak mampu seperti anak-anak, wanita, orang tua, dan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Di sini dikatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Malaikat bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kok bisa zalim? Kamu mati kok, tapi statusnya zalim. Kenapa? Ya, mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di suatu negeri. Kemudian malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Negara itu bukan itu doang, ya. Negaramu itu bukan itu doang. Bumi Allah itu luas. Kamu bisa berhijrah di bumi tersebut. Kamu bisa berpindah dari tempat yang kamu tinggal itu. Dan orang-orang yang tidak mau hijrah itu diancam dengan neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka orang-orang yang tertindas itu dari laki-laki, ya, maupun wanita atau anak-anak yang tidak mampu, ya, tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itu adalah hijrah yang pertama, yaitu hijrah tempat. Kemudian hijrah perbuatan, yaitu meninggalkan segala perbuatan haram.
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak bisa hijrah tempat, maka kita bisa hijrah perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan pelaku maksiat. Meninggalkan pelaku maksiat itu ada dua keadaan. Pertama adalah memboikot atau meninggalkan karena agamanya. Ya, misalkan meninggalkan ahlu bid'ah karena kebid'ahannya, atau pelaku maksiat jika meninggalkan atau boikotnya itu bermanfaat dan bisa membuat dia itu sadar. Kalau misalkan meninggalkan kita itu dapat membuat permusuhan, maka jangan ditinggalkan, tapi didakwahkan. Ya, seperti itu. Ya, sebagaimana Nabi memboikot atau meninggalkan 3 orang yang tertinggal dari perang Tabuk. Jika boikot tidak bermanfaat, maka tidak boleh dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah memboikot atau meninggalkan orang dari sisi agamanya. Itu boleh. Atau jika meninggalkannya itu dapat membuat dia sadar. Kalau jika tidak, ya maka jangan diboikot atau jangan ditinggalkan, tapi didakwahi. Ya. Kemudian boikot karena urusan dunia. Meninggalkan orang karena urusan dunia, maka ini boleh, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi tiga hari. Berdasarkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari. Di dalam riwayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosa manusia di setiap hari Senin dan Kamis, ya, kalau tidak salah ya, bil maknanya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya, aku akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku kecuali orang-orang yang sedang berselisih. Ya, orang-orang yang sedang berselisih, termasuk ini ya, termasuk berselisih karena dunia, meninggalkan orang atau memboikot orang karena dunia melebihi 3 hari, maka ampunannya itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda beliau yang terakhir, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini adalah penyebutan balasan ya, penyebutan balasan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka beliau langsung menyebutkan balasannya, ya. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Hijrahnya itu berpahala, ya. Hijrahnya itu berpahala dan hijrahnya sah. Maka ketika beliau menyebutkan hijrahnya karena dunia atau karena wanita, beliau tidak menyebutkan balasannya, ya. Tapi beliau hanya mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu untuk apa yang dia tuju, ya. Orang yang hijrah untuk tujuan dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya hanya untuk tujuan dunianya saja. Tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tapi dapat capeknya doang. Ya, seperti itu. Dan tidak mendapatkan pahala akhirat, ya. Yang lebih ngenasnya kalau misalkan ada orang yang hijrah karena wanita tapi wanitanya itu tidak jadi nikah sama dia, ya. Tidak jadi nikah sama dia, sudah pahala nggak dapat, ya kan, kenikmatan nggak dapat, patah hatinya yang dapat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya bahayanya niat hijrah yang selain kepada Allah, ya, niat hijrahnya selain Allah, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan, dan insya Allah di video yang berikutnya kita langsung masuk ke hadis-hadis yang membahas tentang kitabut thaharah, ya, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.